Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang jujur membawa hidup penuh berkah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kelancaran pada aktivitas kita hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Sebelum masuk pada materi inti, di sini ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Baik, untuk poin pertama yaitu pengertian jujur. Kata jujur dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti lurus hati atau tidak berbohong. Sedangkan di dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik yang artinya jujur. Islam menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup. Jika tidak ada kejujuran, kehidupan agama tidak akan pernah berdiri tegak. Akibatnya kehidupan dunia pun tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Karena kejujuran menjadikan pangkal kebaikan. Melalui kejujuran, ada dorongan untuk selalu berbuat baik. Sebab, setiap manusia sangat senang diperlakukan secara jujur. Tetapi sebaliknya, sangat benci jika dibohongi. Selanjutnya yaitu pembagian sifat jujur. Di sini, jujur terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, sidik al-qalbi, yang artinya jujur dalam niat. Maksudnya adalah setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sidik al-hadis, yang artinya jujur dalam ucapan. Maksudnya menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Lalu yang ketiga, sidik al-a'mal, yang artinya jujur dalam perbuatan. Maksudnya di sini adalah tidak ada perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang batin. Lalu yang keempat, sidik al-wa'd, yang artinya jujur dalam janji. Maksudnya adalah selalu menepati apa yang sudah dijanjikan, kecuali ada halangan yang tidak dapat dihindari. Lalu yang terakhir, sidik al-hal, yang artinya jujur dalam kenyataan. Maksudnya tidak berbeda antara di hati, di mulut, dan yang diperbuat. Selanjutnya, manfaat dan hikmah perilaku jujur. Di antaranya yang pertama, dipercayai orang lain. Karena dia tidak akan pernah berdusta, dan orang jujur tidak akan berbuat curang. Lalu yang kedua, memiliki banyak teman dan disayangi orang lain. Karena semua orang senang diperlakukan jujur, sebaliknya tidak senang diperlakukan dibohongi. Lalu yang ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Karena bila sudah terbiasa jujur, orang tidak mudah percaya bila ia melakukan kesalahan. Dan yang selanjutnya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Karena banyaknya orang yang menyayangi dan mencintainya. Lalu yang selanjutnya, mudah dipercayai dan dikenal. Sehingga segala kemudahan akan diperoleh dalam hidupnya. Lalu yang keenam, terbiasa melakukan kebaikan. Karena kejujuran adalah bagian dari kebaikan, dan kebaikan merupakan bagian dari akhlak mulia. Lalu yang terakhir, sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hal yang pasti karena kejujuran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan syurga. Karena kejujuran mendorong perbuatan kebaikan, sementara kebaikan itu sendiri menghantarkan kita ke syurga.
Lalu, perilaku jujur itu seperti apa aja sih? Yang pertama, tidak menyontek ketika ujian sekolah. Hayo, siapa nih yang masih suka nyontek sama temannya ketika ujian sekolah? Atau bertanya, berdiskusi ketika ujian. Nah, hal ini tidak diperbolehkan ya, karena merupakan perilaku yang tidak jujur. Seperti contoh pada gambar di sebelah kanan atas, ini merupakan perilaku yang tidak patut kita contoh karena dia menyontek dengan temannya dan ini merupakan gangguan dari setan. Lalu pada gambar yang di bawahnya ini merupakan contoh dari perilaku jujur karena mereka mengerjakan soal ujian dengan sendiri atau dengan masing-masing tanpa menyontek dengan temannya. Nah, inilah hal yang perlu kita contoh. Lalu yang kedua, menyampaikan amanah dengan baik. Jadi, ketika kita diamanahkan oleh orang lain berupa pesan, maka sampaikanlah pesan itu sesuai dengan perintahnya. Dan jika berupa barang, segera juga diberikan. Jangan sampai hilang atau rusak. Lalu yang ketiga, berani berkata benar. Kita harus berani berkata benar. Walaupun akibatnya itu sangat menyengsarakan. Karena itu sama saja kita sudah berperilaku jujur. Lalu yang terakhir, membayarkan uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. Jadi ketika kita meminta uang iuran atau orang tua itu mengasihkan kita uang iuran, maka kita harus membayarkan ke sekolah dengan benar. Tidak boleh kita ambil uangnya untuk jajan, untuk keperluan pribadi kita. Berikutnya yaitu dalil yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari ayat tersebut, yang pertama yaitu melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh kecermatan, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik aktivitas yang berhubungan dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sebab melalui cara inilah kesuksesan dunia dan akhirat dapat diraih. Lalu yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal. Maksudnya adalah biasakan berlaku jujur baik perkataan, perbuatan, maupun kata hati. Sebab perilaku jujur menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlaku jujur atau adil menjadikan jalan menuju ketakwaan, karena ketakwaan itu simpul segala kebajikan. Lalu yang terakhir, tidak diperbolehkan salah bersikap dan bertindak karena suatu kebencian kepada suatu kaum atau musuh. Maksudnya adalah kebencian kepada suatu kaum atau bahkan kepada musuh sekalipun jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan bertindak yang mengakibatkan tidak berlaku adil. Sebab dengan perbuatan tidak adil berarti sudah melakukan ketidakjujuran dan kebohongan. Sementara kebohongan itu termasuk kategori dosa.
Selain di dalam Al-Quran, perilaku jujur juga dijelaskan di dalam hadis seperti berikut ini, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri wa innal barra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kazib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajul yakzibu wa yataharral kazib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Kandungan dari hadis tersebut yang pertama yaitu perilaku jujur mendatangkan kebaikan, karena kejujuran itu sendiri merupakan kebaikan, dan kebaikan bagian dari akhlakul karimah yang akan mengantarkan pada syurga. Shodiq bermakna orang yang jujur. Ia merupakan orang yang memiliki komitmen dan selalu konsisten untuk berlaku jujur dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, jauhi perbuatan dusta, karena dusta mengantarkan pada kejahatan seperti penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya. Lalu kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Ada istilah al-kazib, yaitu orang-orang yang senang berdusta dalam segala urusan. Nah, hal ini tidak patut kita contoh ya. Lalu yang ketiga, jujur menjadi hal yang sangat sulit. Memang bagi sebagian manusia, jujur menjadi hal yang sangat sulit, sebab sering dijumpai ketidakjujuran dalam banyak hal. Misalnya pelajar yang menyontek, pemegang amanah yang korupsi, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan. Seperti pada contoh gambar yang berada di sebelah kanan. Lalu yang terakhir, pendusta adalah sosok manusia yang pengecut. Selain sosok manusia yang pengecut, seorang pendusta itu juga sudah hilang kepribadiannya, tidak utuh integritasnya, dan mengabaikan prinsip-prinsip hidupnya. Lalu apa sih kaitannya perilaku jujur dengan keimanan? Yang pertama yaitu menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Maksudnya adalah kejujuran merupakan jati diri setiap muslim, karena mengantarkan pada kedudukan yang terpuji. Kejujuran hanya akan tumbuh dan berkembang jika melaksanakan semua komitmennya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam. Begitu juga sifat amanah. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat dari orang yang beriman. Lalu yang ketiga, tekad kuat menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Sebab semua itu merupakan pengkhianatan yang merendahkan martabat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merusak reputasi. Lalu yang terakhir, tunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi, sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk ketidakjujuran. Misalnya berani berkata benar ketika menjadi saksi, istiqomah dan jujur dalam bekerja,
meski akibatnya dikucilkan. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini mengenai jujur membawa hidup penuh berkah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa telah kita ketahui kejujuran akan mengantarkan kita kepada surga dan kedustaan akan menghantarkan kita kepada neraka. Maka untuk itu, marilah sama-sama kita senantiasa selalu berusaha untuk berperilaku jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya, agar ibu semakin semangat lagi membuat video berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.